Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, pelajaran TIK untuk kelas 5. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk pagi ini materi kita yaitu tentang dampak teknologi komputer terhadap masyarakat ya. Karena kemajuan teknologi ini memberikan kita dampak negatif dan dampak positif. Nah, nanti akan saya jelaskan dahulu tentang dampak positif dari kemajuan teknologi ini ya. Yang pertama adalah banyaknya toko-toko online yang membuat manusia atau masyarakat ini melakukan pembelanjaan secara online. Jadi pembelanjaan sekarang itu lebih banyak dilakukan dengan cara online ya. Ini manusia atau masyarakat ini sangat dimanjakan karena apa? Dengan belanja online ini manusia hanya duduk-duduk di rumah, apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Manusia cukup duduk di rumah, buka HP, yang penting HP-nya terhubung dengan internet, kemudian cari toko-toko online, bisa lewat Tokopedia, Shop, Lazada, kemudian Bukalapak, OLX, JDID, Salesforce, Wish, AliExpress, kemudian Akulaku, Blibli.com. Ini macam-macam toko online yang ada di internet. Nah, dengan memilih salah satu, biasanya yang paling terkenal adalah Shopee ya, karena lebih banyak iklan di Shopee. Iklan di TV itu Shopee sama Tokopedia. Lazada sudah jarang, Bukalapak juga jarang. Nah, cukup duduk di rumah, kita sudah bisa membeli barang-barang. Entah itu barangnya ada di Jakarta, di luar negeri, kita juga bisa membeli. Harganya pun kita bisa pilih-pilih, walaupun tidak bisa menawar seperti di toko-toko biasa ya, tapi kita bisa memilih harga yang paling murah yang ada di toko tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada buku dan surat elektronik ya. Kalau dulu kita kepingin ngirim surat itu hanya lewat kantor pos ya, tapi sekarang tidak. Dulu kita ngirim lewat kantor pos, kirim sekarang, datangnya 1 minggu lagi kalau jaraknya jauh. Misalkan kita di Trowulan, kepingin ngirim surat untuk saudara kita yang ada di Kalimantan, ini sangat lama ya, jadi bisa jadi seminggu. Nah, kalau sekarang cukup dengan mengirim surat elektronik seperti halnya surat biasa ya. Hanya saja surat ini tanpa ditulis di kertas, cukup kita ketik, kemudian kita kirim lewat online. Langsung bisa terkirim dan diterima hari itu juga. Macam-macam dari surat elektronik, yaitu ada Gmail, ada Yahoo, GoDaddy, Mail, Hotmail, Outlook, Office 365, dan Exchange. Kemudian untuk buku elektroniknya, yaitu karena dinamakan buku elektronik ya, jadi tidak perlu dicetak, bisa kita cetak sendiri. Kalau dulu kita kepingin beli bukunya itu dalam bentuk cetakan dan sangat tebal, belinya pun mahal. Kalau sekarang cukup kita cari di internet ya, kemudian kita download, maka
Setebal apapun buku tersebut sudah tersimpan di dalam HP kita. HP kita sudah berbentuk tipis. Tidak perlu membawa buku besar, buku banyak lagi. Itu dampak positif yang kita rasakan sekarang. Bentuk dari buku elektronik rata-rata yaitu berbentuk PDF, ya, bentuk PDF. Yang selanjutnya yaitu, nah ini adanya robot canggih. Robot canggih ini banyak ya, macam-macam. Mulai dari robot hewan, ya, kuda dan lain-lain. Kemudian robot yang bisa bermain musik. Kemudian yang terbaru sekarang adalah robot yang bisa menggantikan pembantu atau PRT, pembantu rumah tangga. Dia bisa mengerjakan apapun, mulai dari menyapu, mengepel, siram-siram, dan lain-lain. Ini robot yang terbaru. Ini juga manfaat atau dampak positifnya dari kemajuan teknologi, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah media pembelajaran elektronik. Nah, media pembelajaran elektronik yang sekarang kita lakukan ini merupakan bagian dari kemajuan teknologi, ya. Dalam bentuk e-learning juga ada dan lain-lain. Kemudian ada komputasi awan. Komputasi awan ini atau cloud computing ini merupakan media penyimpanan, ya. Jadi bentuk media penyimpanan. Tidak perlu membawa flash disk, hard disk ataupun yang lain. Biasanya sudah tersematkan di HP kalian masing-masing, ya. Ada macam-macam. Cloud computing ini dikelompokkan berbagai macam. Mulai dari email, ya, ngirim surat itu, kemudian percakapan, foto, kemudian menyimpan data-data, video, dan lain-lain. Kemudian ada juga GPS manfaatnya. Jadi GPS atau Global Positioning System, ya, Global Position System ini merupakan kemajuan teknologi. GPS ini ada yang langsung berada di HP, ada juga yang bisa kita pasang sendiri, di dipasang di maaf ya, mulai dipasang di sepeda motor, di mobil, dan alat-alat yang tidak ingin kita kehilangan karena harganya yang mahal. Ini bisa kita pasang. Cara kerjanya ini sama dengan komputer. Jadi kita masukkan alat tersebut, kemudian kita aktifkan, langsung kita pantau lewat komputer atau HP, langsung terpantau. Ini posisinya di mana, ya. Dan biasanya tergantung dari alat. Dia bisa sangat akurat. Kalau alatnya sangat mahal, ya, dia bisa sangat akurat. Nah, itu tadi dampak positifnya, ya. Dampak negatifnya, ya, dengan adanya kemajuan teknologi, ini masyarakat lebih diringankan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Tapi mereka juga mempunyai dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu kalau kita membuka internet, kita bisa browsing dengan bebas. Nah, apabila tidak didampingi oleh orang tua, maka kalian akan terkena imbasnya dari dampak negatif tersebut. Contoh, pada saat kalian melihat YouTube, padahal YouTube itu bisa dibuka oleh semua orang, semua usia. Nah, otomatis YouTube itu memuat konten-konten yang sebenarnya tidak layak untuk ditonton anak-anak. Maka apabila kalian tetap melihat sendiri, maka pikiran kalian akan terpengaruh dari
apa yang kalian tonton, apa yang kalian baca. Jadi yang saya inginkan, yang saya harapkan dari kalian, apabila kalian melakukan pembelajaran online seperti ini dan butuh browsing ya, saya minta kalian tetap didampingi sama orang tua. Jangan bekerja sendiri, jangan mencari sendiri. Oke? Sekian dari saya. Tetap di rumah, jangan bepergian tanpa memakai masker. Biasakan 3M ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.